Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rifki Nuryana dari Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Humaniora. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi perkantoran dan teknologi komunikasi perkantoran. Nah, apa sih komunikasi ini? Komunikasi ini yaitu adalah suatu bentuk terjalinnya hubungan antara seseorang dengan orang lain, di mana ada komunikan dan hubungan sosial yang disebabkan karena manusia adalah makhluk sosial yang dimana satu antara yang lainnya saling membutuhkan sehingga terjadi reaksi timbal balik. Nah, untuk definisi kantor sendiri yaitu suatu sistem kerjasama yang secara di mana dimaksudkan untuk mencapai tujuannya. Jadi, komunikasi perkantoran ini adalah proses berbagi pengetahuan dan gagasan antara satu orang atau kelompok dengan orang lain dalam suatu organisasi baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, untuk jenis-jenisnya unsur-unsur komunikasi itu ada komunikator. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua itu ada pesan isi dari si komunikator itu. Kemudian yang ketiga adalah media yang ingin disampaikan. Kemudian ada komunikannya, dan yang terakhir ada umpan balik dari komunikan itu. Jadi terjadinya timbal balik antar unsur-unsur komunikasi tersebut. Untuk ruang lingkupnya, komunikasi perkantoran yang pertama yaitu adanya melakukan proses komunikasi kantor, yaitu hendaknya seluruh pihak dalam kantor dapat menguasai konsep dasar komunikasi. Yang pertama adanya sarana, prasarana, dan teknologi perkantoran. Nah, dalam edisi pembahasan kali ini kita akan membahas sarana, prasarana, dan teknologi perkantoran serta komunikasi perkantoran dan teknologi. Nah, dalam ini saya merangkumnya dan akan dijabarkan. Nah, sarana prasarana ini apa nih teman-teman? Jadi, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan alat, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan maupun proyek. Contoh, sarana dan prasarana kantor adalah pertama, kantornya, kemudian lokasi, gedung, kantor. Terus sarananya apa aja nih? Ada ruangan, kemudian buku-buku, komputer, kendaraan, alat komunikasi. Nah, itu contoh-contohnya. Terus pengelolaan sarana prasarana kantor. Yang pertama itu tujuannya untuk menjadikan kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan kantor, baik yang bersifat administrasi maupun teknis operasional, dapat dijalankan dengan baik supaya dengan efisien nih pertama. Kemudian beberapa kegiatannya itu yaitu adalah satu pengadaan, kemudian dua penyimpanan, di mana kegiatan yang dilakukan oleh suatu pekerja atau petugas yang baik itu mampu untuk menampung seperti contohnya gudang, pengadaan barang atau bahan kantor baik berasal dari pembelian investasi ataupun yang diperoleh dari bantuan. Nah, yang ketiga adalah pemeliharaan. Nah, ini penting banget yaitu untuk meneruskan dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai. Dan yang keempat adalah inventaris. Nah, inventaris ini adalah semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Nah, itulah teman-teman. Kemudian selanjutnya teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran yaitu adalah teknologi yang diaplikasikan dalam kegiatan perkantoran, di mana untuk mencatat, menghimpun, mengolah dan memperbanyak serta mengirim, menyimpan bahan keterangan secara efisien menggunakan mesin-mesin kantor. Jadi kalau dengan teknologi semua berkas-berkas bisa digunakan dengan paperless atau tanpa menggunakan dokumen-dokumen bersifat kertas. Nah, dampaknya apa aja nih teknologi perkantoran itu? Dampak positifnya itu terhadap ketenaga kerjaan, meningkatkan mutu tenaga kerja, jadi meringankan tenaga dan pikiran pegawai. Kemudian terhadap prosedurnya, jadi si pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dibanding dengan penggunaan ke manusia. Kemudian memperlancar pekerjaan yang awalnya harus dikerjakan 2 jam kemudian bisa lebih cepat dari 2 jam. Terhadap hasil kerja, jadi dampak teknologi ini terhadap hasil kerja pun bagus, jadi di mana dapat meningkatkan mutu hasil pekerjaan kantor dan serta mempertinggi jumlah hasil pekerjaannya. Nah, dalam kesimpulannya yaitu dalam perkantoran terdapat adanya sarana baik sarana prasarana maupun sarana teknologi untuk mendukung kerja para karyawan guna mencapai tujuan perkantoran tersebut, seperti mesin, sedangkan prasarana adalah benda yang tidak bergerak seperti gedung. Di samping itu, teknologi adalah suatu cara untuk mengetahui yang ditetapkan melalui alat